Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, para mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan dan juga belajar di program studi ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, yaitu di pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai penerapan teknologi informasi pada organisasi bisnis. Dan pada sesi kelima kali ini, rekan-rekan semua dapat belajar mengenai apa itu peluang dan juga ancaman strategi bisnis, menjelaskan aplikasi bisnis to bisnis, dan juga bisnis to customer. Nah, yang ketiga adalah menjelaskan jenis dan juga model bisnis e-commerce. Nah, informasi sumber belajar ini rekan-rekan semua bisa mendownload dalam modul 5 dari buku materi pokok BMP EMBS 4321 Sistem Informasi Manajemen. Untuk itu, silahkan rekan-rekan semua bisa mempelajari secara menyeluruh mengenai materi ini. Di dalam sesi kelima kali ini, rekan-rekan semua bisa mendownload eh, PPT ataupun presentasi yang sudah di-share di dalam ini ya, di dalam pertemuan kelima ini. Di situ rekan-rekan akan belajar terkait dengan sistem e-business, what is a business, sistem e-business itu seperti apa, definisinya, bahkan tujuannya seperti apa, dan juga peluang dan juga tantangannya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah bisnis secara elektronik. Mungkin kalau kita analogikan dulu, kita belajar bisnis ataupun pengen mengembangkan bisnis itu kan kita menggunakan secara konvensional. Kita harus datang ke pasar, kita juga harus membuka kios mungkin dan lain sebagainya. Dan sekarang ini bisnis itu terasa sangat mudah. Bahkan kita mengenal dengan banyak sekali platform-platform e-commerce yang sudah muncul ya, yang bahkan kita sendiri pun pasti sering menggunakan ya, menggunakan eh, aplikasi tersebut ya. Nah, kita juga akan belajar nanti terkait dengan B2B ya, business to business, bagaimana konsepnya, B2C ya, business to customer, dan lain sebagainya. Customer to customer dan juga customer to business. Dan kalau kita lihat bahwasanya bahkan kita sendiri pun nampaknya sudah mencoba untuk mengembangkan bagaimana bisnis kita ini berjalan ya. Contoh, kalau kita lihat di kampus ya, saya ada di kampus saya sendiri ya, kita bisa lihat di sini para mahasiswa pun mereka bisa membuka toko secara self apa namanya secara mandiri ya. Jadi, saya membuka, jadi kita menyediakan satu tempat dan di tempat itu mahasiswa yang memang mereka punya usaha bisnis, mereka menaruh barang mereka dan juga nanti menyediakan QR code ya ataupun menggunakan yang namanya QRIS ya, QRIS mungkin kita kenalnya seperti itu. Dan nanti self service ya. Jadi Pak Mas saya pengen belanja ya sudah saya tinggal beli sesuai dengan harganya, langsung setelah itu eh, mereka bisa menjalan. Ini bisnis customer to customer secara sederhana. Atau pernah kita melihat funding machine ya, semacam tempat untuk usaha dengan berbentuk mesin ya, terus nanti kita tinggal bayar nanti akan keluar sendiri. Nah, ini juga secara apa namanya dengan aplikasi. Atau kita sekarang belanja dengan e-commerce lainnya, mungkin toko biru mungkin ya kita kenalnya, atau toko hijau mungkin dan sebagainya. Terus kita belanja tanpa harus kita ke lokasi tokonya, tapi barangnya bisa kita dapatkan secara eh, apa namanya cepat ya dengan pengiriman ekspedisi. Nah, inilah contoh terkait dengan e-commerce dan juga e-business yang akan kita pelajari saat ini. Sehingga kita semua tidak perlu sekali jualan toko membuat kios, tetapi dengan teknologi informasi ini kita bisa memperluas mekanisme kita untuk berjualan. Sebagai contoh, saya pun juga punya keluarga, saya punya istri saya pun juga jualannya online gitu kan ya. Dan dengan jualan online ini kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan tanpa harus kita eh, bergerak kemanapun gitu kan ya. Tanpa harus kita ke pasar ataupun kita harus ketemu langsung dengan customer dan sebagainya. Nah, ini konsep yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan rekan-rekan semua bisa mengeksplorasi secara mendalam. Silahkan memberikan komentar dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pengantar singkat pada sesi kali ini. Sukses selalu untuk kita semua.
tetap semangat dalam belajar di prodi kita ini dan saya berharap rekan-rekan semua bisa mengoptimalkan platform LMS ini dengan baik, bisa menyediakan waktu dengan sebaik-baik mungkin untuk mengikuti perkuliahan kita. Terima kasih, sukses selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.